Ini bukan sekedar gimmick hisapan jempol semata. Smartwatch ini benar-benar bisa ukur tekanan darah. Ini adalah Huawei Watch D2. Kita akan review. Salah satu fitur penting di smartwatch itu adalah fitur monitoring kesehatan pemakainya yang biasanya meliputi heart rate, SpO2, stress level, sleep monitor, dan ada juga yang bisa klaim bisa mengukur blood pressure atau tekanan darah. Nah, khusus yang tekanan darah itu biasanya cuman gimmick semata ya. Yang akurasinya itu ngawur banget karena memang tekanan darah kan nggak bisa cuman didapat dari optical sensor saja, tapi juga harus ada pressure dari device-nya juga, seperti yang kita temui di tensimeter medical. Nah, ternyata Huawei mengaplikasikan ide ini di smartwatch mereka. Sudah mereka mulai di Huawei Watch D atau seri yang pertamanya. Nah, sekarang ini ada upgrade-nya yaitu Huawei Watch D2. Bisa dibilang hanya seri smartwatch dari Huawei ini yang benar-benar mendekati untuk bisa dibilang mengukur tekanan darah. Karena di bagian strapnya didesain khusus seperti ada bantalan yang akan mengembang dan juga punya sensor tekanan untuk mendapatkan pengukuran yang cukup akurat. Daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai kupas tuntas Huawei Watch D2. Oke, setelah kita buka box dari Huawei Watch D2, inilah yang akan kalian dapat ya. Pertama, ini ada tentu aja smartwatch-nya ya. D2 ini seperti ini, sudah terpasang strapnya warna hitam juga ya. Terus kita akan dapat kabel magnetik ya. Ini kita coba aja kabelnya. Oke, ini berarti magnetik. Terus ini nyambungnya kemana ya? Kita coba cek C atau A. A, dapat A ya. Ini yang kabel A ya. Oke. Terus kita juga akan dapat ini tambahan strap ya. Tambahan strap ini ada tulisannya M. Berarti mungkin ini ukurannya. Ini M itu. Berarti ini L kayaknya. Oke. Terus kita juga akan dapat penggaris atau rulers gitu ya. Circumference rulers. Ini ya. Ada ininya juga angka-angkanya di penggarisnya. Oke, dapat penggaris juga ya. Terus juga dapat beberapa buku ini. Pertama adalah warranty card. Terus ini ada quick start guide. Dan juga terakhir adalah wearing guide. Ini kayak koran kayaknya. Kita coba buka ya. Kita coba buka apa isinya. Oh, ini kayak gini ya. Isinya kayak wearing guide, cara makainya. Ini bolak-balik ya. Di baliknya juga ada ini seperti ini. Oke, itu ya wearing guide-nya. Oke, itu aja yang ada di dalam box dari Huawei Watch D2. Huawei Watch D2 keluar dalam dua varian warna yaitu black dan gold. Ini kebetulan kita dapatnya yang warna hitam aja ya. Ini untuk yang warna hitam ini bagian bezel dan tombol itu warnanya silver glossy gitu. Terus bagian bodi samping ini warnanya lebih ke grey atau abu matte gitu ya. Untuk yang warna hitam ini juga akan dapat strap. Ini strapnya juga warna hitam ya. Oke, sedangkan yang warna gold itu bagian bezelnya akan berwarna gold glossy dan bodinya juga akan gold tapi lebih matte finishingnya. Dan strapnya juga nanti warnanya putih kalau yang gold. Untuk bodi dari Huawei Watch D2 ini menggunakan material aluminium alloy ya. Dimensi keseluruhan bodinya itu sekitar 48 mm dan punya berat 40 gram tanpa talinya tentunya. Untuk layarnya ini berukuran 1,82 inch dan menggunakan jenis layar AMOLED yang punya resolusi 480 x 408 pixel. PPI-nya 347 dan tingkat kecerahan maksimalnya itu sampai 1500 nits. Huawei Watch D2 mempunyai dua tombol di bagian samping bodi. Tombol bagian atas ini bisa ditekan dan juga bisa diputar untuk rotating crown ya, untuk navigasi gitu ya. Terus untuk tombol bagian bawah ini fungsinya sebagai function button yang bisa kalian custom ketika ditekan. Untuk defaultnya ini langsung ke menu kesehatannya. Lanjut ke bagian strapnya ya. Bisa dibilang strap dari Huawei Watch D2 ini menjadi salah satu bagian paling penting
karena bukan pakai strap sembarangan ya. Untuk yang warna hitam ini memakai jenis fluoroelastomer rubber strap, sedangkan nanti yang warna kuning menggunakan white composite leather strap. Nah, yang membuat strapnya ini unik atau spesial adalah di salah satu bagian strapnya atau yang bagian bawah ini itu nanti bentuknya kayak gini biar lebih jelas ya. Ini seperti ada airbagnya ya. Ini kalau kita coba lihat lebih dekat itu ada airbag yang nanti akan mengembang ketika perintah measuring blood pressure-nya itu diaktifkan. Ini kayak ada berapa layer ya? Ada 2 layer lah ya belakang ini. Nanti akan mengembang ketika aktifkan measuring blood pressure-nya diaktifkan. Strapnya sendiri ada 2 ukuran ya. Yang terpasang ini defaultnya adalah ukuran L dan nanti yang dapat spare adalah ini ukuran M gitu. Jadi memang dapatnya yang bawah aja, bagian bawah, karena ini yang nanti ada airbag-nya ya. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan dengan ukuran pergelangan tangan kalian dengan bantuan penggaris yang sudah disediakan juga ya ini. Kalau pergelangannya kecil nanti bisa diubah ke yang M aja. Tapi kalau reguler tangan cowok L aja sebenarnya sudah cukup ya. Untuk mekanisme dari strapnya ini menggunakan sistem pin gini ya. Pin. Jadi bukanya di gini dicetek gitu ya. Nah, gitu tekan. Terus ini strapnya juga bisa di-adjust untuk menyesuaikan dengan pergelangan tangan kalian ya. Ini ketika ditarik ini set gitu. Nah, ini bisa ditarik terus didorong ke atas juga bisa. Terus untuk itu ngencenginnya diginiin lagi. Terus dicetek deh lagi. Gitu. Untuk user interface dari Huawei Watch D2 ini secara umum tidak berbeda dari Huawei Watch yang lainnya ya. Lancar dan smooth ini dan juga didukung oleh cards atau widget yang melimpah dan informatif serta customable tentunya ya. Bahkan ini yang berbeda dari UI dari Huawei Watch D2 ini ada beberapa widget yang mengacu pada fitur kesehatan gitu ya. Ini misalnya seperti kalau kita pertama pairing aja, watch pertamanya ini udah mengacu pada kesehatan banget kan. Terus ini juga ada seperti ini, kesehatan juga, ini juga masih kesehatan, ini juga kesehatan ya. Jadi banyak kan widgetnya juga tentang kesehatan. Untuk watch face-nya ini caranya dengan ditekan ini nanti akan ada beberapa pilihan ya. Ini saya hitung yang ke kanan ini ada 10 ya, 1 2 3 4 sampai 10. Ini macam-macam banget ya, ada yang mode kesehatan, juga ada yang analog, digital juga. Macam-macam bagus-bagus ini tentunya. Kalau masih kurang nanti kalian bisa akses di watchface-nya di aplikasi Huawei Health ya. Ada yang free, ada yang berbayar. Tentu saja juga bisa dengan custom watchface dengan foto kalian. Ini saya sudah coba. Ini fotonya yang ini. Nah, ini juga ya, bisa pakai fitur ini juga. Selain watchface nanti juga ada fitur AOD yang menyesuaikan dengan watchface yang sedang dipakai. Oke, lanjut ke fitur kesehatan yang merupakan fitur paling penting dari Huawei Watch D2 ini. Selain punya fitur kesehatan standar seperti yang sudah di smartwatch Huawei lainnya seperti heart rate monitor, SpO2, stress level, sleep monitoring, dan juga skin temperature, Huawei Watch D2 ini juga punya fitur untuk mengukur blood pressure atau tekanan darah ya. Pengukurannya nggak sembarangan karena untuk mengukur fitur ini Huawei Watch 2 juga punya strap khusus yang punya sistem airbag yang bisa mengembang untuk memberikan pressure ketika memonitor tekanan darah. Selain airbag di bagian strapnya, sistem TrueSense yang baru di Huawei Watch D2 juga didukung sensor tekanan presisi tinggi dan pompa mini untuk membuat airbag di strapnya ini mengembang. Jadi dengan fitur blood pressure ini kalian bisa mengukur tekanan darah kalian sewaktu-waktu dan dimanapun kalian mau. Oke, ini kita akan coba langsung ya untuk mengukur tekanan darah menggunakan Huawei Watch D2 ini. Untuk mengukurnya ini ada beberapa cara yang harus kita ikuti dan perhatikan. Pertama, ini kalian harus benar-benar mengukur dan mengejas ukuran dari strapnya ya. Nanti cara mengukurnya adalah menggunakan strap ini ya. Nanti tinggal dilingkarkan aja ke pergelangan tangan. Ya, ini kan ada 2 warna ya, hitam sama grey gini. Kalau ketika dilingkarkan itu di bagian grey itu berarti strapnya itu L gitu ya. Tapi kalau nanti kalian kencengin dan ini ternyata di bagian hitam gitu, nanti strapnya kalian berarti warna yang ukuran M gitu ya. Setelah kalian tahu gitu ya, nanti yang harus perhatikan juga adalah ukuran atau jarak dari
strapnya ini di pergelangan tangan kalian gitu. Ini ukurannya adalah 2 ruas jari dari ujung seperti ini ya. Posisi tangan ketika melakukan pengukuran itu kita harus meletakkan tangan yang pakai jamnya itu di bagian dada. Dan jamnya itu harus sejajar dengan posisi jantung ya. Selain itu kalian harus menopang bagian siku yang tertekuk ini dengan tangan satunya gini. Tangannya harus rileks dan juga tidak perlu untuk ditekan ke bagian dada. Santai aja pokoknya. Setelah semua siap silakan pencet measure ya. Ada countdown-nya gitu, ditunggu. Ya ini udah mulai ya. Wih iya, berasa ya, emang berasa pergelangan tangannya itu kayak airbag-nya mengembang di bagian pergelangan tangan dan menghimpit gitu ya, ada tekanan memang. Wih keren, bener-bener terasa kok. Iya, jadi ini nggak cuman pakai sensornya aja, tapi juga pakai strapnya juga berasa berfungsi dengan baik ya. Kita tunggu sampai perhitungannya selesai ya. Keep still during the measurement. Oke, sebentar lagi mungkin ya, ini ditunggu. Lama cepatnya tergantung setiap orang ya tentunya. Oke, selesai. Oke, kita langsung dapat hasilnya ya. Begitu selesai kita akan langsung dapat hasilnya. Kita copot dulu jamnya ya. Dan ini hasilnya ya, ini ada diastolik dan sistoliknya, bagian atas, bagian bawah, dan juga ada pulsnya ya. Ini kayaknya saya rapot merah semua ya, ini kayak tensinya tinggi gitu, jadi ini hasilnya. Oke, ini tadi kita udah coba ya, kita gunakan perbandingan ya, ini tadi saya hitung lagi dengan jamnya, tensi, dan juga dengan tensimeter gitu. Kita akan coba perbandingkan hasilnya ya. Ini tadi yang jam memang beberapa kali saya coba untuk measure karena beberapa kali juga itu strapnya ternyata longgar, jadi hitungannya nggak akurat. Nah ini tadi sudah tidak ada peringatan strap longgar ya, dan ini hasilnya ya. Itu 138 yang atas, terus yang bawah 93, pulsnya 86. Terus kita kalau ke yang tensimeter, yang ini merek Omron ya, cukup medical lah ya. Itu atasnya 127, bawahnya 85 dan pulsnya 87. Ada sedikit perbedaan ya, tetapi hasilnya sama ya. Sama-sama saya tinggi tensinya gitu ya. Itu perbedaannya sedikit lah ya. Yang jam itu memang cenderung atasnya lebih tinggi, yang bawah lebih rendah. Pulsnya beda 1. Selain pengukuran tekanan darah, Huawei Watch D2 juga support pengukuran EKG dan juga pulse wave arrhythmia analysis. Terus kalian juga bisa menemukan arterial stiffness detection yang dapat kalian gunakan untuk memberikan early detection kalau misalnya punya masalah artery damage yang mengarah pada gejala stroke. Di Huawei Watch D2 ini juga kalian bisa menemukan health glance yang fungsinya untuk membantu kalian memonitor 9 indikator kesehatan secara real time dengan sekali ketuk saja. Jadi nggak perlu satu-satu, sekali ketuk langsung dapat lengkap monitoringnya. Huawei Watch D2 menyediakan 80 lebih mode olahraga yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera atau hobi kalian masing-masing. Misalnya olahraga lari, berjalan, bersepeda, gym, dan lain-lain. Selain itu, Huawei Watch D2 juga didukung built-in GNSS yang membuat pengukuran jarak, rute, dan kecepatan ketika berolahraga nanti akan akurat walaupun tanpa bantuan handphone atau aplikasi. Huawei Watch D2 punya perlindungan air IP68, jadi kalau masih sekedar keringat, berolahraga, atau cipratan ringan, itu masih aman. Tapi tidak disarankan untuk direndam atau berenang, karena belum support ya, terlebih ini kan strapnya khusus. Huawei Watch D2 ini punya daya tahan baterai sekitar 6 hari untuk pemakaian harian ya. Tetapi memang untuk daya tahan baterai ini bisa sangat bervariasi tergantung dengan penggunaannya. Misalnya kalau kalian gunakan fitur kesehatannya untuk mengukur kesehatannya itu sering, itu juga akan ngedrop baterai banget. Apalagi kalau kalian aktifkan fitur AOD-nya, itu juga akan memotong baterainya. Bisa hitungan hari aja, mungkin 2-3 hari aja sudah habis. Untuk bisa mengaktifkan Huawei Watch D2 dan menghubungkan dengan HP kalian, kalian perlu mendownload aplikasi Huawei Health. Ini bisa untuk Android ataupun untuk iOS ya.
Setelah terkoneksi, seperti biasa, notifikasi dari HP yang terkoneksi bisa kalian baca langsung dari layar smartwatch-nya. Misalnya ada pesan WhatsApp gitu, WA, itu bisa kalian langsung baca. Bahkan juga bisa kalian balas ya dengan template-template ringan ataupun emoticon. Selain itu juga ada fitur Bluetooth Call yang memungkinkan kalian untuk mengangkat panggilan telepon langsung dari smartwatch-nya. Tapi memang khusus untuk panggilan WA itu hanya terbatas yang terkoneksi dengan user Samsung ataupun iPhone. Huawei Watch D2 juga punya fitur musik di mana kalian bisa menyimpan file musik favorit kalian dalam format MP3 langsung ke storage smartwatch-nya. Jadi nanti mendengarkan musik misalnya ketika kalian berolahraga itu makin gampang ya. Untuk musiknya sendiri ini bisa langsung kalian dengarkan lewat speaker smartwatch-nya atau bisa kalian sambungkan juga dengan perangkat Bluetooth lainnya seperti misalnya TWS kalian atau open ear ya. Untuk fitur musik ini hanya support ketika kalian koneksikan dengan ponsel Android ya. Untuk iPhone biasanya belum support. Huawei Watch D2 ini kalau kita lihat memang fitur yang paling banyak dan signifikan adalah fitur kesehatannya. Ada fitur blood pressure dengan strap khususnya, EKG, wave pulse arrhythmia analysis, arterial stiffness, dan juga fitur-fitur kesehatan lainnya juga. Jadi memang Huawei Watch D2 ini untuk kalian yang memang menganggap kesehatan itu benar-benar penting ya. Atau kalian yang memang punya kondisi kesehatan khusus yang butuh monitoring dengan cepat. Minimal untuk early indikator dulu. Misalnya kalau kalian yang punya kecenderungan hipertensi atau kelainan pada jantung, jam ini mungkin bisa jadi penyelamat kalian. Tapi memang sedikit disclaimer ya, walaupun fitur kesehatannya ini melimpah, hasil dari pengukurannya setiap aspek kesehatannya itu belum bisa dijadikan acuan medis yang sangat akurat ya. Jadi kalian harus tetap cek secara medis dengan alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Huawei Watch D2 ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi ya kalau kita bandingkan dengan Huawei Watch yang pernah kita review lainnya. Yaitu ini di sekitar 5 jutaan. Jadi kalau kalian memang membutuhkan, link pembeliannya nanti akan saya taruh di deskripsi. Oke, itu aja review dari Huawei Watch D2. Semoga mencerahkan ya buat kalian. Thanks buat kalian yang udah setia nonton. Jangan lupa untuk komen kalau kalian ada pertanyaan atau saran. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Saya pamit. Bye-bye. Gila, ini kayak tensimeter tapi dijadiin jam ya. Mantap nih Huawei kok.